Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wiyando Gantara. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Fisip. Di sini saya akan menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum menjelaskan lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan dasar awalnya atau berdirinya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah yang isinya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang disingkat Kemendikbud, sekarang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan sistem Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal penting bagi bangsa Indonesia. Isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu naskahnya dari Piagam Jakarta telah dilakukan beberapa perubahan dalam sidang PPKI. Akhirnya ditekan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi pokok kaidah negara yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Terus ada di alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dengan ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea yang ketiga yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia mereka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi alinea dari dari alinea pertama sampai alinea keempat. Nah, itu adalah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan. Masuk ke pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya yaitu alinea pertama, negara kesatuan yang melindungi Indonesia, segenap bangsa Indonesia dan mengatasi segala macam golongan dari segala perbedaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Alinea kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial. Masuk ke alinea ketiga, negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang menyatakan bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Masuk ke alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mewajibkan pemerintah dan seluruh rakyat untuk memelihara bukti pekerti, luhur, dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur berdasarkan Pancasila. Nah, itu adalah pokok pikirannya dari Undang-Undang Dasar 1945.
Terus masuk ke makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya itu adalah dari alinea pertama dulu ya. Berikut adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Isinya adalah: pertama, pernyataan objektif Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Yang kedua, pernyataan subjektif Indonesia, yaitu aspirasi bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Yang keempat, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajahan dalam segala bentuk. Masuk ke makna alinea kedua. Pertama, mengungkapkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan bangsa melawan penjajahan. Yang ketiga, pemanfaatan momentum untuk menyatakan kemerdekaan. Yang keempat, kemerdekaan bukan akhir, tapi harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masuk ke alinea ketiga. Pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual, juga dunia akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi. Ya, selanjutnya makna keempat. Pertama, menegaskan tujuan dan prinsip Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sekaligus menjadi tujuan. Negara Indonesia berbentuk republik dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, negara Indonesia memiliki dasar falsafah Pancasila. Yang kelima, kemerdekaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah yang sifatnya fundamental, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dari pasal per pasal. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi ada masuk di 3 hal yang pertama tadi dijelaskan di awal. Hal tersebut karena pembukaan mengandung yang pertama, jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian ketika terbentuknya negara Republik Indonesia. Yang kedua, memuat semua tujuan dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pembuatan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi norma fundamental negara atau pokok kaidah fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam satu negara. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan tahun 2005, berikut adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3. Yang pertama, sumber motivasi dan aspirasi, perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral Indonesia yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Yang ketiga, berisi nilai universal dalam lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Jadi itu adalah isi kandungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahasnya itu dari pembukaan hal-halnya, terus juga ada maknanya, dan juga masuk ada kedudukan pembukaannya, itu yang terakhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta isinya. Dan apabila ada kata-kata yang salah dalam perkataan
mohon buka pintu maafnya. Saya Muhammad Prihandoko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.